Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video presentasi final project kami dari tim 1 kelas T6A. Dalam video ini kami akan membahas sebuah inovasi teknologi yang berpotensi merevolusi cara kota dikelola, yaitu AI Driven Smart City Command Center dengan Digital Twin Technology. Melalui presentasi ini, kami akan menjelaskan bagaimana teknologi seperti AI, IoT, dan Digital Twin dapat diintegrasikan untuk membangun kota yang cerdas, efisien, terhubung, dan berkelanjutan. Nah, untuk memulai pembahasan, mari kita dengarkan penjelasan dari Alvin mengenai konsep dasar Smart City dan Digital Twin sebagai fondasi utama dalam membangun kota berbasis teknologi. Di bagian pertama ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai konsep dasar dari Smart City dan juga Digital Twin Teknologi yang menjadi landasan utama pengembangan kota modern berbasis teknologi. Pengertian dari Smart City adalah kota yang memanfaatkan teknologi digital seperti Internet of Things, Artificial Intelligence, dan juga Big Data untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas hidup warga. Pengertian dari Digital Twin adalah kembaran digital dari objek atau sistem fisik di kota seperti gedung, jalan, lampu, dan juga kendaraan-kendaraan yang selalu diperbarui secara real-time lewat data dari sensor. Dengan Digital Twin ini, pemerintah bisa melakukan simulasi, prediksi, dan juga pengambilan keputusan dengan lebih cepat dan tepat. Setelah memahami konsep dasarnya, selanjutnya mari kita simak penjelasan dari Saudara Sarwo mengenai arsitektur Internet of Things serta ekosistem sensor yang menjadi tulang punggung dari sistem Smart City. Baik Alvin, di sini saya akan membahas tentang arsitektur IoT dan sensor ekosistem. Sekarang kita masuk ke bagian teknis. Saya akan membahas tentang bagaimana arsitektur IoT dan ekosistem sensor membentuk dasar dari Smart City. Sistem ini terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, sensor lalu lintas. Yang kedua, sensor kualitas udara dan suhu. Ketiga, sensor energi dan air. Keempat, kamera CCTV pintar. Kelima, sensor getaran di jembatan. Alurnya adalah dari sensor ke IoT gateway, ke jaringan, ke cloud atau edge, ke analisis AI, ke dashboard. Pertama, data dikumpulkan dari berbagai sensor yang tersebar di seluruh kota. Kemudian, data tersebut dikirim melalui IoT gateway yang berfungsi sebagai penghubung awal menuju sistem pusat. Setelah itu, data diteruskan melalui jaringan ke platform cloud atau edge, tempat pemrosesan awal dilakukan. Di tahap berikut, data analisis menggunakan kecerdasan buatan atau AI untuk menghasilkan informasi, prediksi, dan deteksi otomatis. Akhirnya, hasil analisis tersebut ditampilkan dalam dashboard command center yang dapat diakses melalui pengelola kota untuk mengambil keputusan secara tepat, cepat, dan berbasis data. Semua data ini dikumpulkan di command center, tempat pusat pemantauan kota. Dengan sistem sensor yang telah dijelaskan, data kota dikumpulkan secara real time. Berikutnya, Suta akan membahas bagaimana data tersebut dimanfaatkan melalui teknologi computer vision untuk mengoptimalkan lalu lintas secara otomatis. Baik, terima kasih Saudara Sarwo. Di sini saya akan menjelaskan computer vision dan optimasi lalu lintas. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana teknologi computer vision dimanfaatkan dalam Smart City, khususnya dalam mengoptimalkan lalu lintas secara real-time. Teknologi ini memungkinkan sistem mendeteksi jumlah kendaraan, mengenali kemacetan, mendeteksi kecelakaan, menyesuaikan lampu lalu lintas secara otomatis, dan mendeteksi pelanggaran. Semuanya dilakukan menggunakan analisis video dari kamera CCTV yang diolah oleh AI. Jadi, bukan hanya melihat, tetapi sistem benar-benar memahami kondisi lalu lintas dan langsung mengambil tindakan agar lebih konkret. Mari kita lihat pemaparan nyata teknologi ini dalam konteks lokal. Di sini, Saudari Arni akan menyampaikan studi mini tentang bagaimana sistem Smart City dapat diterapkan di Kota Ambon. Baik, terima kasih. Saya Arni, di sini saya akan menjelaskan studi mini Kota Ambon. Di bagian ini, saya akan menceritakan penerapan Smart City di Kota Ambon. Di Ambon, terjadi kemacetan parah di Jalan Aipati sekitar pukul 13.00 saat pulang sekolah. Sistem Smart City bisa mendeteksi lonjakan kendaraan lewat kamera AI, mengalihkan arus ke jalan Rijali atau Pinogoro.
mengatur lalu lintas secara otomatis, memberi notifikasi ke operator, dan aplikasi transportasi. Jadi, semua dilakukan secara otomatis dan real time, sangat membantu mengurangi kemacetan dari studi kasus tersebut. Dapat kita lihat pentingnya pengawasan dan pengendalian pusat. Lanjut, Mina akan menjelaskan lebih lanjut mengenai fungsi dashboard, command center, dan platform analitik yang digunakan. Saya Mina, saya akan menjelaskan tentang dashboard command center. Setelah kita bahas sensor dan pengolahan datanya, sekarang kita lihat pusat kendalinya. Di sini semua data dikumpulkan dan dianalisis yaitu di command center. Di bagian ini, saya akan menjelaskan fungsi dari dashboard command center. Command center menampilkan data kota secara real time melalui dashboard digital yang interaktif. Fitur utamanya mencakup yang pertama ada peta digital twin kota yang memvisualisasikan kondisi fisik seperti jalan, gedung, dan lalu lintas. Yang kedua ada status aktual terkait lalu lintas, energi, air, dan cuaca. Yang ketiga ada grafik prediksi dari AI seperti tren kepadatan atau konsumsi energi. Dan yang keempat ada notifikasi otomatis untuk kejadian darurat seperti kecelakaan atau bencana. Dengan sistem ini, pemerintah dapat mengambil keputusan lebih cepat dan akurat serta mempermudah koordinasi antar instansi layanan publik. Command Center menjadi tulang punggung dari kota pintar yang responsif dan berbasis data. Selain pemantauan, pemeliharaan infrastruktur juga menjadi bagian penting dari Smart City. Untuk itu, Kartika akan membahas konsep predictive maintenance yang memungkinkan perawatan dilakukan sebelum kerusakan terjadi. Terima kasih. Saya Kartika, di sini saya akan melanjutkan pembahasan di bagian predictive maintenance infrastruktur kota. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan bagaimana teknologi Smart City dapat digunakan untuk memelihara infrastruktur secara proaktif. Nah, melalui pendekatan yang dikenal dengan istilah predictive maintenance. Sensor seperti getaran, tekanan, dan suhu akan memantau kondisi infrastruktur kota seperti jembatan, jalan, dan tiang listrik. Nah, data ini dianalisis oleh AI untuk memprediksi potensi kerusakan sebelum benar-benar terjadi. Nah, manfaatnya jelas. Pertama, menghemat biaya perbaikan karena perawatan dilakukan sebelum terjadi kerusakan besar. Kedua, menghindari gangguan besar seperti penutupan jalan atau pemadaman listrik. Ketiga, tentu saja menjaga keselamatan publik dengan mencegah insiden yang membahayakan. Dengan kata lain, predictive maintenance menjadikan kota tidak hanya cerdas, tetapi juga siap menghadapi risiko melalui perawatan yang terukur dan berbasis data. Nah, agar sistem dapat berjalan secara menyeluruh, perlu adanya integrasi dengan berbagai layanan kota. Untuk itu, Amil akan memaparkan bagaimana sistem Smart City terhubung dengan layanan seperti transportasi publik, layanan darurat, dan lainnya. Terima kasih. Terima kasih untuk Kartika. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang integrasi sistem kota. Jadi untuk memastikan sistem kota secara efektif, integrasi dengan sistem kota yang sudah ada sangatlah penting dalam bagian ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana Smart City terhubung dengan berbagai layanan publik. Contohnya, jika terjadi kecelakaan, maka CCTV mengidentifikasi insiden. Sistem langsung mengirimkan sinyal ke ambulan terdekat. Lampu lalu lintas otomatis memberi jalan. Rumah sakit disiapkan untuk menerima pasien. Sistem ini juga terhubung dengan transportasi publik, dinas kebakaran, dan database penduduk. Semua saling terhubung untuk menciptakan respon yang lebih cepat, otomatis, dan terkoordinasi. Sistem ini juga terintegrasi dengan transportasi publik, sistem bencana, dinas kebakaran, dan database penduduk. Jadi, semuanya terkoordinasi dan responsif. Untuk komplikasi sistem ini, penerapannya tentu melakukan strategi yang tepat. Untuk itu, rekan saya Rina akan menjelaskan tahapan implementasi serta pentingnya pilot project dalam pembangunan Smart City. Terima kasih. Hai, saya Rina. Nah, di sini saya akan melanjutkan bagiannya Mila.
Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan tahapan strategi implementasi Smart City yang dimulai dari uji coba lokal atau pilot project. Nah, sebelum diterapkan secara luas di seluruh kota, karena membangun Smart City itu kompleks dan mahal, maka strategi implementasinya harus bertahap dan terencana. Nah, langkah-langkah strateginya dimulai dari yang pertama, pilot project, yaitu uji coba skala kecil secara lokal. Kedua, evaluasi, yaitu analisis efektivitas dan kendala. Ketiga, penyesuaian, adaptasi dengan budaya dan kapasitas lokal. Yang terakhir, skalabilitas, yaitu perluasan ke wilayah yang lebih besar. Nah, strategi ini akan membantu kita menghindari kesalahan besar dan memastikan teknologi yang cocok. Nah, dengan kebutuhan daerah, selain aspek teknis, keberlanjutan lingkungan juga menjadi tujuan utama dalam Smart City. Nah, berikutnya akan dilanjutkan oleh Claudia yang akan menjelaskan bagaimana ini mendukung keberlanjutan melalui pengelolaan emisi, energi, dan kualitas lingkungan. Terima kasih. Halo, saya Claudia. Pada bagian ini, saya akan membahas topik penting dalam pembangunan Smart City, yaitu Sustainability Matrix dan dampak lingkungan. Seiring dengan perkembangan kota, teknik yang kita hanya fokus pada efisiensi dan kecerdasan sistem, tetapi juga harus memastikan pertumbuhan kota berjalan secara berkelanjutan dan ramah lingkungan. Slide ini menjelaskan bagaimana sistem Smart City bekerja untuk memantau dan mengelola indikator lingkungan seperti emisi karbon, konsumsi energi dan air, volume sampah hingga kualitas udara. Semua dikendalikan dan ditampilkan dalam satu platform, yaitu Sustainability. Mari kita bahas lebih dalam bagaimana teknologi ini membantu menciptakan kota yang lebih hijau, lebih sehat, dan tentunya lebih efisien. Salah satu aspek yang paling krusial dari pengembangan Smart City adalah keberlanjutan lingkungan. Teknologi yang digunakan tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi kota, tetapi juga memastikan bahwa perkembangan kota berlangsung secara ramah lingkungan dan berkelanjutan. Untuk itu, sistem Smart City dilengkapi dengan berbagai sensor dan analitik yang memantau serta mengelola indikator-indikator lingkungan. Antara lain, yang pertama, emisi karbon CO2 dioptimalkan melalui pengaturan lalu lintas yang efisien dan penggunaan energi yang cerdas. Yang kedua, konsumsi dengan energi dan air dapat dikurangi secara signifikan dengan bantuan sistem otomatis dan kecerdasan buatan. Yang ketiga, volume sampah dikelola berdasarkan kapasitas aktual tempat sampah dan jadwal pengangkutan yang sesuai dengan cerdas. 4. Kualitas udara dimonitor secara real time dan ditampilkan langsung di dashboard kota sehingga mudah dipantau dan dianalisis. Semua data ini ditampilkan dalam Sustainability Dashboard yang membantu pemerintah mengambil keputusan yang lebih ramah lingkungan. Dengan demikian, Smart City tidak hanya mempermudah kehidupan masyarakat, tetapi juga berkontribusi nyata terhadap terciptanya kota yang lebih hijau, lebih sehat, dan lebih efisien. Terima kasih. Ya kawan-kawan, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok TI2NMC. Ya, seperti yang kita ketahui, meskipun AI dan digital twin bisa sangat canggih dalam mengelola kota secara teknis, kita masih membutuhkan manusia untuk memimpin. Alasannya adalah yang pertama, nilai dan etika, di mana algoritma tidak memahami nilai kemanusiaan, etika, keadilan sosial, atau kebahagiaan. Terus yang kedua yaitu kreativitas dan inovasi. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan kedua dari kelompok 1 TI6B. Fungsi dari teknologi digital twin dalam perencanaan yaitu seperti replika sebuah kota dalam bentuk digital yang sangat detail. Fungsinya memungkinkan perencanaan kota untuk yang pertama, mencoba ide baru tanpa risiko.
Dan yang terakhir yaitu pertanyaan dari kelompok 1 TI-NMC. Seperti yang dibahas pada pembahasan sebelumnya, computer vision yaitu teknologi yang membuat komputer bisa melihat dan memahami gambar atau video dalam pengaturan lalu lintas smart city. Ini berguna untuk satu, mendeteksi kendaraan dan pejalan kaki. Yang kedua, memantau kepadatan lalu lintas secara real time. Dan yang ketiga, mengatur lampu lalu lintas secara otomatis berdasarkan kepadatan. Nah, itu dia seluruh materi serta sesi tanya jawab. Dari semua pemaparan yang telah disampaikan oleh tim kami, dapat disimpulkan bahwa Smart City bukan lagi sekedar konsep futuristik, tetapi sebuah jawaban konkret terhadap tantangan perkotaan modern. Dengan integrasi teknologi seperti AI, IoT, dan digital twin, kita mampu membangun sistem kota yang lebih tanggap, efisien, dan berkelanjutan yang tak hanya mempermudah kehidupan masyarakat, tapi juga menjaga masa depan kota dan lingkungan. Dan inilah saatnya kita, generasi muda, turut ambil peran dalam mendorong transformasi digital di kota-kota Indonesia. Mari bersama kita dukung pembangunan kota yang cerdas dan berdaya saing global, bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk generasi yang akan datang. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.